Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibnu. Baik, pada video kali ini kita akan latihan soal lagi tentang tekanan, atau lebih tepatnya kita akan memasuki pembahasan tentang latihan soal hukum Archimedes dan hukum Pascal. Baik, langsung saja kita mulai latihan soal pada video kali ini. Jadi misalkan ada sebuah benda berbentuk kubus, ya. Jadi ada sebuah benda berbentuk kubus memiliki volume, ya. Teman-teman sudah harus tahu apa itu volume. Jadi volume itu adalah ukuran sebuah benda. Baik, jadi dia memiliki volume yaitu 1000 cm kubik. Baik, jadi sebuah kubus memiliki volume 1000 cm kubik tenggelam dalam air. Baik, di sini airnya dengan massa jenis tentu saja 1000 kg per meter kubik, ya. Ingat, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, ya. Baik, selanjutnya ditanya berapa besar gaya apung ya. Jadi berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda tersebut. Baik, diketahui juga bahwa percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Baik teman-teman, di sini jadi sudah kita lihat soalnya, sebuah benda berbentuk kubus memiliki volume 1000 cm kubik tenggelam dalam air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kemudian berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda tersebut. Jadi pertama kita tulis dulu diketahui. Nah, perlu teman-teman ingat bahwa yang dimaksud gaya apung ini juga berarti gaya Archimedes, ya. Jadi bahasa lainnya gaya apung. Jadi nanti nggak usah bingung kalau loh ini yang ditanyakan kan gaya apung, bukan gaya Archimedes. Jadi sama, ya, gaya Archimedes sama gaya apung. Jadi di sini diketahui yang pertama adalah volume, ya. Jadi volumenya berapa? Bendanya 1000 cm kubik. Kemudian massa jenis air berarti itu rho, 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Baik, jadi teman-teman bisa kita lihat yang di sini tadi adalah VB, ya, atau volume benda. Nah, ingat bahwa pada hukum Archimedes volume benda yang tenggelam atau yang berada di dalam air itu sama seperti volume fluida yang atau volume zat cair yang dipindahkan, ya. Jadi ini teman-teman harus bisa memahami, ya. Jadi diingat volume benda yang ada pada air itu sama seperti volume zat cair yang dipindahkan. Baik.
Langsung saja yang ditanya. Jadi yang ditanya di sini apa? Ya, benar. Jadi yang ditanya adalah gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, ini yang kita cari. Baik, besarnya gaya apung, ya, jawab. Ingat rumusnya, hukum Archimedes, Fa sama dengan apa? Rho, ya, massa jenis zat cair, dan hal ini air, dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan volume fluida atau zat cair, ya, volume fluida atau zat cair yang dipindahkan. Dalam hal ini tadi sama seperti dengan volume benda, ya, volume benda. Baik, kita masukkan nilainya. Oh ya, tadi hampir saja terlupa, ya. Nanti jangan lupa untuk volumenya diubah ke dalam meter, ya, meter kubik. Jadi di sini ini apa? Rho, ya. Baik, kemudian dikali G, percepatan gravitasi 10. Nah, di sini jangan lupa, ya, tadi saya belum ubah. Jadi diubah dulu, ya, volume bendanya ini menjadi meter kubik. Nah, berarti ingat karena ini pangkat 3, kalau misalkan konversi satuan atau perubahan satuan naik tangga, ya, teman-teman harus tahu, ya. Jadi kalau naik tangga itu dibagi, ya, dibagi. Sedangkan kalau turun dikali. Nah, kalau sentimeter ke meter itu berarti naik. Nah, kalau naik berarti dibagi. Terus karena dia pangkat 3, ingat karena dia pangkat 3 di sini, ya. Karena dia pangkat 3, dia berarti dibagi berapa? 1000. Berarti kalau sentimeter ke meter naik 2 kali, berarti kalau 1 kali naik dibagi 1000, berarti kalau 2 kali naik dibagi 1 juta. Baik, berarti 1000 dibagi 1 juta berapa? Jadinya 0,001 meter kubik. Oke. Berarti di sini volume bendanya sama volume zat cair. Kita pindah ke sini. Berarti volume zat cairnya sama seperti ini, ya. Berarti 0,001. Baik. Berarti berapa besar gaya apung yang dialami oleh benda tersebut? Kita kalikan. Berarti 1000 kali 10, 10.000. 10.000 kali 0,001 perkalian desimal, ya, harus tahu. Berarti berapa? Jadinya, ya, benar, jadinya 10. Karena ini termasuk gaya, berarti satuannya 10 Newton. Berarti besar gaya apung atau gaya Archimedes yang dialami oleh benda tersebut yang berbentuk kubus adalah 10 Newton. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang berikutnya. Baik, untuk latihan soal yang berikutnya, jadi kita akan membahas tentang hukum Pascal yang dalam hal ini diterapkan dalam pompa hidrolik. Jadi di sini ada sebuah pompa hidrolik. Nanti saya akan gambarkan untuk lebih memahami soalnya. Digunakan untuk mengangkat mobil dengan berat 10.000 Newton. Jika diketahui
penampang. Nah, apa ini dimaksud penampang nanti saya akan jelaskan juga. Jadi penampang besar untuk mengangkat mobil sebesar 2 meter pangkat 2 dan penampang kecil pompa hidrolik sebesar 1 meter pangkat 2. Maka berapa besar gaya ya? Besar gaya yang diperlukan oleh pompa hidrolik. Baik ya, jadi seperti ini soalnya. Baik, kita akan bahas. Jadi teman-teman diperhatikan, jadi saya akan gambarkan. Jadi contohnya seperti apa sih pompa hidrolik ini? Kalau teman-teman mungkin ke pencucian mobil itu pernah melihatnya. Jadi misalkan di sini ada seperti ini ya. Nah, seperti berhubungan kayak gini. Ini gambaran sederhana tentang pompa hidrolik. Jadi ada di sini bagian yang kecil, di sini bagian yang besar. Jadi di dalamnya sini terdapat fluida atau zat cair ya. Terdapat zat cair yang berfungsi untuk menekan pompa ya. Ya, jadi di sini menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu ketika tekanan pada zat cair ya itu ditekan akan diteruskan ke seluruh arah dengan sama besar. Jadi tekanan di sini yang di kecil dengan di besar ini sama. Jadi P1 ya yang kecil dengan P2 ini besarnya sama. Sehingga nanti P1 sama dengan P2. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Karena dia mengikuti hukum Pascal, yaitu tekanan sama ya di tempat yang tertutup ya. Jadi ini tertutup ya, tidak ada udara atau apapun yang masuk. Itu dia tekanannya pasti selalu sama di sini dan di sini ya. Asalkan dia berhubungan di sini ya, berhubungan, tidak terputus di sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ada yang kecil, ada yang besar. Nah, biasanya ini yang besar ini kita misalkan ini ada mobilnya ya. Saya gambar sederhana saja mobilnya. Nah, seperti pencucian mobil ya. Jadi di pencucian mobil ya, biasa digunakan untuk mengangkut mobil. Nah, itu memanfaatkan prinsip hukum hidrolik ini. Nah, di sini adalah beratnya tadi si mobil tadi ya. Berarti di sini kita ketahui berarti apa nih? Berarti di sini sebagai berat mobil tadi berapa? 10.000 Newton. Kemudian besarnya di sini ya, ingat ini berarti sebagai gaya ya, gaya F2 10.000 Newton. Selanjutnya di sini penampang. Nah, penampang itu maksudnya nih luas dari yang ini nih, yang lingkaran ini ya, oval ini ya. Nah, ini juga penampang. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi luas permukaannya. Nah, itu berapa tadi? Kalau berarti yang A2
2 meter pangkat 2. Sedangkan yang ini A1 itu 1 meter pangkat 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita cari di sini ya. Berarti yang ditanya ini apa tadi? Besar gaya diperlukan pompa hidrolik. Berarti besar gaya yang di sini di penampang kecil ya. Berarti F1 ini yang ditanyakan. Seperti itu. Baik, langsung saja. Jadi cara kita jawabnya menggunakan apa? Jawabnya, nah kita memanfaatkan yang ini tadi, yaitu tekanannya selalu sama, yaitu di P1 dan P2. Berarti di sini ingat ya bahwa rumusnya apa? Rumus dari tekanan P sama dengan F dibagi A. Sehingga di sini F1 dibagi A1, di sini F2 dibagi A2 ya. Baik, kita masukkan lagi perhitungannya. Berarti di sini F1-nya berarti ini yang dicari. Nah, F1 yang dicari. Nah, A1-nya kita pindah ya, pindah ke sebelah biar memudahkan untuk perhitungan. Berarti sini F2 dibagi A2 dikali A1. Kita masukkan perhitungan. Berarti F2 10.000, A2 2 dikali A1-nya 1. Baik. Bagi 2 berapa? 1. 10.000 bagi 2 berapa? 5.000. Benar. Berarti dapat F1-nya 5.000 Newton. Nah, sehingga ya besar gaya yang diperlukan oleh pompa hidrolik berarti pada yang kecil ini ya itu adalah berapa? Adalah 5.000 Newton. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.